Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Saputra. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0417821823. Oke, kali ini saya akan membuat video terkait dengan tugas 3, yaitu bagaimana merancang kelas daring menggunakan LMS modul, di mana dalam rancangan tersebut memuat 3 interaksi utama dalam proses pembelajarannya, yaitu interaksi peserta didik dengan pendidik, interaksi peserta didik dengan materi, dan interaksi antar peserta didik. Baik, langkah pertama kita akan masuk ke kelas Moodle yang sudah kita buat pada video sebelumnya, yaitu pada tugas 1. Pada tugas 1 sebelumnya kita membuat tutorial membuat LMS Moodle. Maaf, Moodle bukan modul. Ini pertama kita akan masuk ke menu admin dulu untuk mengetahui tampilannya yang sudah saya buat. Langsung saja login. Ditunggu saja sampai masuk ke halaman loginnya ya. Setelah itu, ini adalah mata pelajaran yang sudah saya masukkan di dalam LMS Moodle ini. Ada matematika kelas 01, bahasa Indonesia kelas 01, kelas 03, kelas 02. Di sini saya hanya membuat 3 kelas saja karena sebagai contoh saja. Dan di sini yang sudah saya rancang memuat beberapa interaksi sebagaimana tugas 2 ada di bahasa Indonesia 01. Nah, di sini saya setelah membuatnya dengan rancangan sebagai berikut. Sini ada forum perkenalan. Nah, untuk ini forum perkenalan dan forum diskusi. Ini adalah bentuk dari interaksi antar peserta didik. Dalam forum perkenalan ini, peserta didik dapat saling memperkenalkan diri. Sama halnya dengan forum diskusi, peserta didik dapat saling mengungkapkan gagasan atau pendapatnya dalam forum diskusi ini. Bila kita buka, ini kita buka melalui akun saya sebagai administratornya. Nah, bisa ditambahkan topik diskusi. Nanti kita akan coba menggunakan akun siswa. Akun siswa nanti kita akan login ya, Pak. Kita ulas dulu apa-apa saja yang sudah saya tambahkan di sini terkait tugas 3. Kemudian untuk interaksi peserta didik dengan pendidik, di sini saya juga menambahkan sebuah chat. Nah, chat ini bisa kita klik. Di sini peserta didik dengan pendidik bisa menggunakan forum chat ini untuk menyampaikan hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Di sini tidak hanya terbatas untuk peserta didik dan pendidik saja, namun antar pendidik juga bisa. Nah, ini bila diklik akan menampilkan sebuah room chat seperti ini. Nah, ini nanti kita coba juga di akun siswa ya. Ini saya rancang sesederhana mungkin karena ini untuk memenuhi tugas saja. Nah, kemudian ada kehadiran materi. Nah, di sini saya melampirkan materi. Ini cukup saya lampirkan satu saja dulu karena ini hanya sebagai contoh saja. Ya, untuk materi ini merupakan bentuk interaksi peserta didik dengan materi ya. Nah, ini kalau diklik akan terdownload. Oke, kita akan coba dulu menggunakan akun siswa. Kita logout dulu dari administratornya. Tunggu saja karena ini jaringan agak down sepertinya di daerah saya, jadi agak lambat koneksi internetnya ya. Mungkin di sini saya tidak akan menjabarkan secara keseluruhan bagaimana proses atau cara-cara pembuatannya ya, karena mungkin untuk cara pembuatan bisa dilihat di video tutorial yang pertama, hampir kurang lebih. Ini jaringan sedang down. Ini sebentar. Jaringan sedang hilang. Ya, tunggu sebentar. Mungkin saya jeda dulu videonya ya karena jaringan sedang hilang ini. Mungkin menunggu jaringan bagus dulu. Kita tunggu, semoga saja jaringannya
bagus kembali ya. Ya, ini bagus seperti jaringan, kita refresh dulu. Oke, karena ini lokasi di desa ya, jadi terkendala jaringan, terkadang jaringan bagus, ada juga drone. Ini sudah bagus. Kita di sini saya telah membuat beberapa user, ada yang sebagai guru dan sebagai siswa. Kita masuk, kita coba menggunakan user Raffi Ahmad. Masukkan passwordnya, kita login. Oke, bisa masuk ya. Di sini saya masuk menggunakan akun Raffi Ahmad. Raffi Ahmad ini terdaftar di kelas 001. Di kelas 01 ini ada mapel bahasa Indonesia dan matematika. Dan yang sudah saya atur di sini baru bahasa Indonesia saja ya, matematika baru sebagai tampilan saja, belum saya atur secara keseluruhan. Ini kalau kita klik, nah, maka akan masuk ke mapel bahasa Indonesia. Nah, di sini siswa bisa, di sini ada kata sambutan pertama, sambutan atau sapaan dari guru. Di sini dibuat menggunakan label ya. Kemudian di sini ada forum perkenalan, bisa diklik. Nah, perkenalan kurang lebih seperti forum perkenalan di e-learning milik Universitas Terbuka juga. Di sini tambahkan topik diskusi baru, misalnya perkenalan. Ini sebagai contoh saja ya. Halo, nama saya Raffi. Ketika dikirim, maka dia akan menambahkan sebuah topik diskusi. Nah, berhasil. Nah, maka akan terlihat di sini forum perkenalannya. Nanti semua mahasiswa dapat, yang termuat di dalam kelas 01 dapat menambahkan topik diskusi baru perkenalan di sini. Bisa seperti Raffi ini sebagai contohnya ya. Kita kembali lagi ke kelas bahasa Indonesia. Oh ya, ini tadi bisa ditandai selesai ya, bisa ditandai di dalam atau di sini di tampilan luar ini. Nah, ini akan mempengaruhi presentase nanti di tampilan kartu kartu mapelnya. Kemudian di sini ada tata tertib, di sini ada chat kelas. Chat kelas ini coba kita simulasikan ya. Di sini saya menggunakan chat kelas. Di sini ada 2 orang yang terdaftar di kelas ini. Coba kita untuk memulai chat bisa di sini. Nah, bisa juga menggunakan yang menu di bawahnya tadi ini. Atau untuk melihat riwayat percakapan ada di sini bisa. Kita lihat. Nah, sini, nah karena yang di sini yang aktif hanya Raffi Ahmad, maka yang muncul di sini hanya menu Raffi Ahmad saja, nama Raffi Ahmad. Tapi coba kita simulasikan menggunakan browser yang berbeda ya, karena tidak bisa menggunakan browser yang sama, karena nanti dia akan terkeluar. Tunggu sebentar, masih loading. Nah, ini coba kita sambil menunggu browser tadi terbuka, kita coba ya. Misalnya Raffi Ahmad mengatakan semua anggota atau user yang termuat di dalam kelas 01 dan sedang aktif nanti akan bisa melihat chat ini, chat yang dikirim oleh Raffi Ahmad. Coba kita masuk dulu ya, kita masuk menggunakan akun lain di Mozilla Firefox. Kita copy saja dulu ya, ini akan masuk halaman login karena kita belum. Coba kita di sini kita masuk pakai Hendra. Masukkan sandinya dan masuk ya. Hendra ini saya daftarkan juga, dia di kelas 01 ya. Nah, oh ini langsung masuk ke forum chat karena ini di sini, karena ini URL nya tadi langsung ke chat. Nah, ini kita sudah masuk menggunakan akun Hendra dan kita tunggu karena ini jaringan agak down, jadi belum muncul semua ya. Tunggu sebentar, nah ini mulai muncul. Nah, Hendra belum menyelesaikan apapun, jadi kita klik dulu. Hendra ini baru saya daftarkan di kelas bahasa Indonesia 01 saja ya dia. Nah, bisa dilihat di forum perkenalan tadi karena Raffi Ahmad telah
menambahkan satu topik, maka dia akan muncul di sini. Ada pemberitahuan notifikasi. Coba kalau kita lihat ya. Jadi Hendra bisa melihat. Di sini akan terlihat. Maka Hendra bisa juga menambahkan topik diskusi baru terkait forum perkenalan ini. Mereka bisa saling berinteraksi di dalam forum ini. Kalau kita kembali ke chat tadi ya. Ke chat. Nah, ini dia. Chat kelas, kita buka. Kemudian di sini ada Raffi Ahmad, keterangannya sedang aktif ini. Kalau kita buka di sini, kita minimize saja ini belum menampilkan. Nah, ini tadi ada ruang ruang chat milik Raffi Ahmad, dan ini ruang chat milik Hendra. Nah, bisa dilihat di sini ketika Hendra aktif, maka Raffi Ahmad akan melihat username atas nama Hendra. Nah, sama halnya dengan Hendra akan melihat username atas nama Raffi Ahmad. Ketika Hendra mengetik halo saya kirimkan, maka akan terlihat oleh Raffi Ahmad, dan ini akan terlihat secara publik bagi siapapun yang terdaftar di kelas 01 di dalam ruang chat ini. Nah, mereka dapat saling berkomunikasi di sini dan mendiskusikan topik yang sekiranya mereka tidak paham. Ini untuk kebetulan untuk guru sepertinya belum saya tambahkan di sini ya, belum saya atur juga. Ini untuk tampilan chatnya bisa menggunakan ringkasan atau gelembung. Bisa diatur di sini, ada tema, bisa mau bentuk gelembung bisa diatur di sini ya. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, mungkin gitu ya. Untuk forum chatnya juga kita kembali lagi. Nah, kita kembali ke dashboard. Ini milik Raffi Ahmad ya. Kemudian tugas juga terkait dengan interaksi peserta didik dengan materi. Untuk interaksi peserta didik dengan materi, di sini saya membuat lampiran materi ya terkait apel bahasa Indonesia di kelas 01. Nah, di sini yang bisa di-download. Ini sudah saya tandai selesai karena sudah pernah mendownload ini, tapi bisa diklik lagi. Untuk mendownload tinggal diklik saja materi yang telah dilampirkan, maka akan terdownload. Nah, di sini. Maka bila diklik dia akan membuka materi yang telah dilampirkan guru di dalam kelas. Coba sebalik ya. Maaf ini agak lambat juga laptopnya. Nah, ini karena belum ada materinya, ini hanya sebagai contoh saja ya. Ini file yang di-download tadi. Kita keluarkan. Kemudian di sini juga saya ada menambahkan forum diskusi. Ya, ini terkait juga dengan interaksi peserta didik dengan pendidik dan interaksi peserta didik antar peserta didik bisa di forum diskusi sini. Kemudian untuk lebih spesifiknya interaksi peserta didik dengan pendidik juga bisa melalui fitur chatting sudah disediakan di LMS Moodle ini. Misalkan di sini saya sudah menambahkan gurunya, yaitu gurunya saya tambahkan saja atas nama saya sendiri. Ini jadi kita klik cari, nah di sini akan ada. Nah, maka Raffi Ahmad bisa menchat saya sebagai guru bila ingin ada yang ditanyakan. Sebagai contoh, selamat pagi Pak. Nah, ketika dikirim, maka akan terkirim ke chat saya juga, nanti akan ada notifikasinya di saya juga. Di sini peserta didik dapat berinteraksi dengan pendidik terkait topik yang ingin ditanyakan atau bimbingan, mungkin bisa di sini. Ya, mungkin terkait tugas 3 ya, mohon maaf. Ya, ini tugas 3 ternyata. Mohon maaf saya salah sebut. Yang video tutorial kemarin tugas 2. Ini mungkin hanya sampai di sini saja ya, karena untuk rancangan yang saya desain ya ini tampilannya seperti ini. Untuk forum interaksinya untuk terkait masalah interaksi saya menggunakan forum perkenalan, diskusi, dan chat, fitur chat ini ya. Di sini ada bukan forum ya, tapi menu kehadiran. Siswa dapat menambahkan kehadirannya ya. Misalnya, nah ini akan ada tulisan ajukan kehadiran, kurang lebih seperti learning juga ya. Ini kalau misalnya hadir telat, izin. Ini bisa siswa yang mengisi atau kita nonaktifkan untuk siswa mengisi ya. Maksudnya adalah guru yang bisa mengisi. Jadi
hanya guru yang dapat mengisi apakah siswa itu hadir atau tidak. Tapi di sini saya aktifkan siswa dapat mengisi secara mandiri ya. Nah, kalau sudah klik simpan perubahan saja, maka dia akan terekam hadir. Nah, sesi yang diambil, poin dari sesi yang diambil. Nah, ini ada keterangannya semua, status hadirnya. Nah, mungkin begitu saja. Cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan dalam penyampaian video, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.